Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, selamat sore menjelang maghrib. Hari ini saya mau menyervis Canter HD 125 PS. Untuk mobil ini mobil saudara kita dari Flamboyan. Jauh-jauh datang kemari minta dicekkan kondisi mobilnya, khususnya pada engine-nya. Keterangan dari pemilik mobilnya mengatakan untuk mesin mobil ini kurang bertenaga, ya hanya kurang bertenaga. Lalu untuk suara turbonya itu tidak kedengaran. Ini datangnya sudah 3 hari yang lalu. Ya berhubung kita sibuk masih repot, belum teratasi. Ya sore ini hari insya Allah bisa kita mulai. Untuk mesinnya seperti ini. Ini sudah kita bersihkan ya. Kita cuci pakai solar. Ya untuk mengurangi supaya enak dipandang mata. Masalahnya tadi awalnya wah nggak karu-karuan lur, kotor sekali. Ya nanti kita bisa cuci pakai air sabun ya. Ini mau kita cek dulu dari filter solar bawah, yang atas, filter udara, selang-selang kita cek semua. Lalu untuk celak klepnya ini nanti kita cek juga, kita setel. Di sini kita lihat bosku untuk pelunjurnya ya. Ini sudah geseran, bisa dilihat sudah geseran. Lalu untuk nahpurnya atau timingnya ya sudah ditinggikan, nahpurnya sudah digeser. Dan juga di sini untuk fluid adjusternya, wah, wis dibuka juga lur. Ini bautnya sudah baut biasa ya, tuh tidak baut bunga lagi, tidak baut bintang. Oke bosku, kita semprot dulu supaya pasir-pasirnya tidak nempel. Ini masih banyak sekali. Di pelunyurnya nih, di celah-celah pelunyurnya. Ya biasa bosku ya, di celah-celah pelunyur itu, lubang pelunyurnya itu pasti banyak pasir-pasirnya. Itu harus dibersihkan. Nanti kalau nggak dibersihkan kita gesernya agak sulit. Ya kalau masih sedikit masih bisa. Tapi kalau sudah menggumpal tanahnya di dalam, ya kita sulit penggeserannya. Beda sekali bosku dengan mobil teman kita yang dari Flamboyan juga ya, yang kita upload semalam. Canter tahun 2010 itu luar biasa, tidak ada seperti ini. Itu bersih sekali. Oke baik, yuk bersih sekali, bisa dilihat sama teman-teman ya. Ya bisa juga teman-teman untuk mobil yang jarang kerja itu kalau olinya pastinya awet dan tidak bergerak begitu. Ya beda lagi dengan mobil yang putar kepala. Yang maksud saya putar kepala itu kerjanya setiap hari. Begitu bosku. Jadi olinya ya seperti ini. Oke, kita setel untuk celah klepnya. Kopengnya udah nih. Di sini untuk penyetelan celah klepnya sudah selesai ya, top 1 dan top 2 ya seperti ini bosku. Nah, kalau bisa olinya dijaga lagi. Ini seharusnya kita bersihkan ya, berhubung olinya sepertinya baru ya, baru servis ini ganti oli, jadi mau kita buang sayang ya. Seharusnya pas waktunya ganti oli kita servis, kita cuci bagian dalamnya ya. Berhubung sudah diganti oli baru ya, lain waktu kita buat seperti itu. Oke, setelah kita setel pastikan untuk murnya ya sudah kita cek lagi, jangan sampai ada yang terlupa, nanti bisa berbahaya. Lanjut kita pasang tutup klepnya. Di sini untuk tutup klepnya sudah kita pasang ya. Lalu kita cek untuk setelan pumpnya keseluruhannya ya, seperti biasa. Baut stop bagian depan kita cek,
Lalu tutup fulutnya itu kita cek. Ya, saya khawatir penyetelannya sama persis dengan yang lalu. Ya, kalau seperti itu menurut saya tidak bagus teman-teman. Jadi dikarenakan tidak bagus, itulah kita sampaikan ya. Kalau misalkan bagus, ya kita sampaikan itu bagus. Kalau tidak bagus, ya kita bilang tidak bagus. Begitu bosku. Kalau untuk filternya yang atas seperti baru ya, lalu yang bawah juga baru. Itu tabung apa, saringan udara buka nih, disemprot saringan hawanya. Pengancingnya nanti tengok ya, ada berapa biji. Nah, seperti itu bosku. Ini basah ya. Ini cek lagi lah ya, putar-putar. Oke, tidak ada yang jebol. Lah ini, wah, ini saringan udaranya ada yang jebol nih. Ganti le. Ya, ini berbahaya nih. Jangan dibiarkan saringan udara mobil kita sampai bolong, walaupun kecil. Lah ini sudah selebar obeng, jadi ini tidak layak kita pakai lagi. Bahaya untuk mesin. Jadi harus kita sampaikan. Lalu kita cek untuk selang tinjunya. Selang tinjunya aman. Lalu di sini untuk pengancingnya ya, atau kipnya ini satu. Lah, yang lain kemana Trile? Masa cuma satu, Ri? Oh, ini dua. Ini pengancingnya dua. Yang satu tidak ada, nanti kita pasang yang baru. Jangan sampai tidak dipasang bosku. Nah, ini di dalam ada lakbannya ini lur, seperti ini ya. Kita bersihkan nanti. Oh, ini ada peluitnya, ada selangnya. Nah, seperti ini. Ini bisa jadi untuk penahan selangnya nih ya, dilekatkan di sini. Tapi tidak masalah. Nanti kita bersihkan. Ya, buka le. Ambil kain lap le, di dalamnya dilap ya, bersih ya. Di tabungnya ini loh, ini dibersihkan gini, kain lap. Ini cuci. Nanti kita kancing kita ganti. Saringan udaranya kita ganti baru bos. Ya, kalau misalkan hanya basah ya, basah sedikit tetapi tidak bolong, masih bisa kita keringkan dan kita semprot. Tapi kalau sudah bolong, lah seperti ini, jangan sampai dipasang bosku. Masalah sudah sering sekali permasalahan pada saringan udara, selang udara, selangnya ya, itu bisa menyebabkan fatal di mesin. Ini nanti kita sampaikan sama juragan untuk barang buktinya. Nah, ini yang baru. Ini yang asli bosku. Seperti ini. Ya, walaupun baru, sebelum kita pasang kita cek lagi ada yang bolong atau tidak. Ya, siapa tahu ada dimakan tikus ya, ataupun kena obeng, jatuh. Harus kita cek lagi. Ini bagus. Saringan udara kita ganti baru, selang tinju bagus. Lalu kita cek untuk turbonya, tengok dari situ aja deh, yang enak bukanya deh. Nah, kita cek dari selang turbonya ya, selang udara. Yang sini aja yang enak. Di sini untuk pengecekan. Nah, ini untuk kita lanjut malam hari bosku. Di sini untuk pemasangan tutup full adjusternya ya, sudah kita pasang. Lalu untuk setelannya ini bagian depan tidak kita otak-atik, sudah pas menurut saya seukuran mur. Lalu yang bagian belakang nanti kita sesuaikan.
setelah mesin hidup. Di sini untuk gubernurnya ini kita masukkan 1 klek. Lalu kita lihat sebelah kanan bosku. Nah, di sini kita ada pengecekan di exhaust brake-nya ya. Ini exhaust brake-nya otomatisnya ini ya. Buka tutupnya, valve-nya. Ini di sini ada masalah pada katupnya. Itu salah pemasangan. Ya, awalnya ini sudah diganti sama pemiliknya, fleksibelnya. Katanya tidak bunyi. Begitu bosku. Jadi setelah kita cek, kita buka tadi nih. Itu ternyata untuk katupnya itu hampir menutup. Jadi kita kembalikan supaya terbuka ya desingan fleksibelnya. Nanti kita bisa setel di box 10 ini. Ini juga sudah kita pasang box 10. Ini sepertinya masih kepanjangan ini teman-teman. Nanti kita kurangi lagi ya. Ya kalau bisa jangan terlalu panjang, jangan sampai mendekati nutup. Oke, ini sudah kita cek. Untuk saring udara sudah kita pasang pengancingnya baru ketiga-tiganya supaya mantap. Kita lanjut siang hari bosku. Tadi malam tidak kita selesaikan ya lemburnya. Ya di sini ya maklum. Di sini mau kita lanjutkan untuk penyetelan pumpnya. Ini untuk plunyernya belum kita otak-atik. Ya dari awal kita ya dikarenakan kotor teman-teman ya, dikarenakan kotor belum kecuci, jadi kelihatannya itu sedikit. Setelah kita cuci dan kita semprot, nah seperti ini. Untuk setelannya banyak sekali. Jadi nanti kita ratakan. Ini kita coba dulu, kita hidupkan. Ya anak-anak banyak yang nggak masuk ini. Kita matikan dulu dan kita setel. Kita penggeseran plunyernya supaya goyangnya itu normal ya. Ya intinya jangan sampai terlalu parah goyangnya begitu. Ya ini sudah kita setel celah klepnya. Lalu untuk fulutnya ini bagian atas tidak kita otak-atik ya. Kita hanya pengecek. Ya kita hanya mengecek. Dan juga untuk mor dari spring gubernurnya ini kita masukkan 1 klek. Setelah kita masukkan 1 klek, otomatis untuk stasionernya itu tinggi sendiri. Kita buka untuk tapak tali gasnya yang bagian bawah itu kita buka dan kita setel. Lalu kita hidupkan dan kita setel dari plunyernya. Oke bosku, saya lanjut dulu. Ya yang megang kamera tidak ada, saya sendirian. Anak-anak di sana itu ya, itu lagi masang bak dam truknya. Itu sudah selesai. Ya mudah-mudahan tidak banyak yang baling lagi. Ya kemarin sudah kita pasang ya, itu masih baling untuk tapak damnya yang bagian atasnya. Itu sudah kita press dan kita ganti pusingnya. Kita lanjut dulu bos. Saya lanjut dulu.
kita tidak banyak teman-teman ya, kita hanya meratakan sedikit supaya guncangan dari mesinnya tidak begitu parah begitu. Lalu di sini sama-sama kita lihat untuk ngobosnya atau uap mesinnya ya, itu lumayan parah. Sudah lumayan banyak untuk ngobosnya. Ya nanti kita jelaskan sama juragan atau pemilik mobilnya. Kalau untuk suaranya besar ini dikarenakan knalpotnya pakai knalpot serigala teman-teman. Jadi suaranya besar. Kalau untuk desingan turbonya tidak kedengeran dikarenakan knalpotnya seperti itu begitu. Ya intinya ini nanti kita kendor sedikit ya bak spolonya ini. Kalau awalnya itu hampir nutup. Jadi buat teman-teman ya bisa diperhatikan untuk katupnya ini jangan sampai nutup begitu. Setelah di sini untuk penggeseran atau penyetelan pumpnya sudah selesai bosku. Ya ini memang sudah di-setel semua teman-teman. Semuanya sudah disetel. Dari nahpurnya atau timingnya ya, ini sudah dinaikkan. Lalu untuk full adjusternya sudah disetel, plunger disetel juga. Hanya saja untuk mur dari gubernurnya hanya itu saja yang tidak disetel. Jadi ini sudah kita masukkan satu plug ya guna supaya menambah tenaga ya. Masalahnya keterangannya untuk mobil ini kurang bertenaga. Kalau untuk kapas koplingnya sudah kita cek ya, kita pengecekan dari luar, dari forknya atau garpu close bagian bawah itu sudah agak condong sedikit ke depan, menandakan bahwa kampas kopling itu sudah mulai tipis begitu bosku ya, tetapi belum habis total. Kalau untuk tenaganya belum pengaruh, masih kuat. Kalau misalkan sudah condongnya itu ya agak ke depan, itu bisa menyebabkan tenaganya berkurang, yang sering kita sebut gebu begitu bosku. Kalau untuk uap mesinnya sudah lumayan banyak ngobosnya begitu. Oke, ini sudah selesai, tinggal memasang mur ya, mur bagian depan lalu yang belakang. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir ya, cara penyetelannya tidak sulit untuk mobil ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.